Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 19 Februari, judulnya Memperdamaikan Segala Sesuatu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Paulus menulis dalam Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Apa sebenarnya kepenuhan yang Allah pilih untuk ditempatkan di dalam Yesus? Yohanes menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 14, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia Allah mencakup lebih dari sekedar kasih, pengampunan, dan kesabarannya. Kepenuhan Allah juga mencakup kuasa Allah untuk menciptakan hal-hal baru. Allah juga dapat menjadikan hal-hal lama menjadi baru kembali. Yang terpenting, kasih karunia Allah mencakup hikmat Allah. Allah telah menyelesaikan masalah dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus harus mati. Itulah satu-satunya cara Allah dapat menyelamatkan orang berdosa. Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia mengizinkan Yesus mati di kayu salib. Allah memberikan bukti kasih-Nya kepada orang berdosa, kepada semua orang di surga dan di bumi. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 9, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Berikut ini yang disadur dari tulisan Ellen G. White dalam buku The Desire of Ages, halaman 760 dan 764. Surga menyaksikan Yesus tergantung di kayu salib. Mereka takjub dan sedih. Setan berdosa terhadap Allah. Setiap orang yang bergabung dengan setan berdosa terhadap Allah. Allah adalah kasih, tetapi kemuliaannya, keindahan yang bersinar, akan menghancurkan orang berdosa. Bagi orang berdosa, Allah sama seperti api yang membakar segala sesuatu. Ketika perang dunia antara Allah dan setan pertama kali dimulai, para malaikat tidak memahami gagasan ini. Tetapi semua orang akan memahami kebenaran Alkitab ini ketika perang dunia antara Allah dan setan berakhir. Kemudian, rencana Allah untuk menyelamatkan orang berdosa akan selesai. Pada saat itu, semua malaikat dan manusia akan memahami kasih dan hikmat Allah. Dalam kutipan tulisan Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 418 dikatakan, pada waktu itulah malaikat-malaikat bergembira ketika mereka memandang salib juru selamat. Kristus sendiri mengerti benar-benar hasil pengorbanan di Golgota. Kristus memandang ke depan ketika di atas salib itu, Ia berseru, "Sudah selesai." Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari The Upward Look, halaman 142. Marilah kita mencari Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tolak rasa khawatir untuk hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jika kita membuat kesalahan,
Mari pergi kepada Juru Selamat yang penuh belas kasihan dan minta pengampunannya. Katakan kepada Juru Selamat bahwa kita mau mengikuti kehendak-Nya. Bersikaplah sopan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah peduli pada kita dan bahwa Dia akan selalu hadir menolong kita di setiap saat dibutuhkan. Kasih sayang Allah meliputi segala perbuatannya. Kasih Kristus perlu masuk ke dalam pengalaman kita, maka kita akan saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.